Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu 'alaihal malaikatu hilladun syiddah la ya'shuna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, seluruh Bapak Ibu guru, karyawan karyawati yang saya hormati, semoga tempat ini menjadi tempat yang berkah sehingga kita diberi ilmu yang membuat kita semakin yakin, patuh dan pasrah kepada Allah. Semoga kita dilindungi dari niat yang salah, ilmu yang salah, dan amal yang salah. Semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita sehingga kita diberi pemahaman, diberi petunjuk untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Karena tanpa pemahaman yang diberikan oleh Allah, kita juga tidak akan paham. Tanpa taufik dan hidayahnya, maka kita pun juga tidak bisa beramal dengan baik dan diridhoinya. Disebutkan dalam Al-Quran, wa ma bikum binikmati faminallah, dan apa-apa nikmat rahmat itu datangnya dari Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah mengetahui kekurangan kita, Allah mengetahui kesalahan yang kita perbuat, Allah juga tahu aib kita, Allah mengetahui yang zahir maupun yang batin. Allah juga tahu bahwa salat kita tidak khusyuk, sedekah kita hanya sedikit, amal kita juga terkadang tidak ikhlas. Tapi Allah yang maha baik masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri. Bahkan Allah memberikan ampunannya seluas langit dan bumi. Maka nikmat Allah yang mana yang kita dustakan, Bapak Ibu? Bapak Ibu, di sini tugas kita untuk memperbaiki diri, untuk berdakwah, itu adalah wajib. Cara kita memperbaiki diri, berdakwah tidak efektif kalau tidak kita awali dengan mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai sekarang juga. Bahkan di Al-Quran sudah disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah diilhamkan kepada kita itu kebaikan dan keburukan.
kejahatan dan ketakwaan. Sejahat apapun manusia, pasti di dalamnya ada software kebaikan. Pernah diceritakan seorang yang di dalam penjara, Bapak Ibu, di sana memiliki 2 boneka. Ketika ditanya ustadznya, "Pak, ini untuk apa?" Jawabnya, "Setiap saya ingat 2 boneka itu, saya melihat 2 boneka itu, saya selalu berdoa agar anak-anak saya menjadi orang yang baik, orang yang soleh, solihah, tidak seperti saya." Jadi meskipun pencuri, perampok, penjudi, tetap ingin keluarganya baik, tetap ingin keturunannya soleh dan solihah. Bapak Ibu, sebetulnya kita oleh Allah sudah diberi keterampilan untuk mengetahui mana yang disukai oleh Allah, mana yang disukai oleh nafsu. Tapi terkadang kita tidak bisa tegak untuk memilih mana yang disukai oleh Allah. Dicontohkan misalnya kita punya uang 120.000, maka kalau ada kotak infak, yang kita infakkan pasti yang 20.000. Padahal yang disukai Allah adalah yang 100.000. Jam 3 malam kita terbangun, yang disukai Allah sholat 12 rakaat tahajud, tapi yang kita lakukan yang 6 rakaat. Itulah nafsu yang mendominasi kita, meskipun software kebaikan sudah ada dalam diri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin dulu pernah saya sampaikan kalau di hadapan kita ada ular berbisa dan snack yang sangat enak, maka kita pasti akan fokus kepada ular berbisa. Kenapa? Karena ular akan membahayakan hidup kita. Jadi manusia ternyata lebih cenderung memperhatikan apa yang berbahaya untuk dirinya. Yang berbahaya untuk diri kita adalah kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Tetapi mungkin selama ini kita pernah khilaf, yang kita cari hanya kesalahan-kesalahan orang lain, kekurangan karib, kerabat, teman-teman kita, tanpa memperhatikan kekurangan diri sendiri. Padahal kesalahan orang lain itu tidak membahayakan kita. Jadi musibah terbesar bagi kita, Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa jujur melihat diri sendiri. Karena terkadang kekayaan, mobil bagus, jabatan itu bisa menjadi tempat berlindung kita, menjadi topeng kita supaya kita selamat. Tapi sebenarnya yang membuat kita selamat adalah bagaimana kita bisa jujur melihat diri kita sendiri. Caranya bagaimana, Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus tafakuri diri, pikirkan kekurangan kita, luangkan waktu sehabis sholat, ketika longgar untuk merenung. Apakah penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita? Apakah kita termasuk orang yang syirik, yang memperhatikan selain Allah melebihi perhatian kita kepada Allah? Apakah ada yang mencuri hati kita sehingga kita memikirkannya siang dan malam sampai kita lupa kepada Allah? Kalau kita sudah seperti itu, sudah syirik, maka innallaha la yaghfiru
Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang syirik. Kemudian yang kedua, mungkin ada beberapa penyakit hati kita. Apakah kita munafik? Bapak Ibu, disebutkan dalam hadis ayatul munafikina salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzdzaba. Ketika kita berkata dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dipercaya berkhianat. Wa idza tumina khana. Ketika diberi amanah kita tidak melaksanakannya dengan baik. Syirik munafik itu merupakan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Kemudian ada penyakit hati yang lainnya. Apakah kita dengki, takabur? Orang yang takabur itu layat khulul jannah, tidak akan masuk surga. Mangkana fi qalbi, barang siapa yang di dalam hatinya misqala dzarratin minal kibri, ada sedikit rasa takabur, rasa sombong, rasa lebih daripada yang lain. Kita coba merenung lagi, penyakitnya hati itu ada ujub, ada dengki, iri, ada cinta dunia, ada takut mati. Coba direnungkan, apakah kita termasuk orang yang sangat mencintai dunia sehingga melupakan akhirat? Apakah kita juga termasuk orang yang sangat takut mati sampai tidak bisa tidur, sampai memikirkan berhari-hari tentang sakit kita sehingga tidak bisa ikhlas menerimanya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, cara untuk memperbaiki diri, jadikan keluarga kita, kawan kita itu cermin. Kata Imam Ghazali, hati adalah cermin, bisa dilihat untuk mengaca seperti apa kita itu baik atau benar. Hati yang bersih bisa melihat kelakuan-kelakuan kita itu salah atau benar. Keluarga yang baik, kerabat yang baik, saudara, kawan yang baik pasti akan memberikan informasi kepada kita tentang dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita, sehingga memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, caranya cari guru yang ahli. Tidak harus kiai, tidak harus ustadz, tidak harus doktor, profesor, tapi carilah orang yang hatinya bersih, yang setiap kita bersamanya kita bisa menjadi lebih baik. Dia memiliki kepekaan naluri sehingga setiap kita akan berbuat salah sudah ada sinyal untuk mengingatkan kita. Setiap kita akan berbuat dosa, hati sudah terasa ini dilarang, ini tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, untuk memperbaiki diri, manfaatkan orang yang membenci kita, tidak suka kepada kita. Biasanya orang yang tidak suka kepada kita selalu memberikan informasi yang benar tentang kita. Bersikaplah baik kepada mereka, idfa billati hiya ahsan. Balaslah semua kejahatan, sikap kasarnya dengan kebaikan. Karena sikapnya itu sangat bermanfaat untuk membangun kualitas diri kita. Dan yang terakhir,
Cara memperbaiki diri, tafakuri apa yang terjadi di sekitar kita, Bapak Ibu. Kalau ngopi terus bikin gula darah tinggi, ya kurangi kopinya. Kalau malam nggak bisa tidur, bikin cengeng di leher, ya bagaimana caranya supaya bisa tidur nyenyak? Mungkin diawali sholat dulu, doa dulu, segera tahajud dulu, biar bisa lelap tidurnya. Pergunakan waktu yang 24 jam, 8 untuk ibadah, 8 jam untuk bekerja, dan 8 jam untuk istirahat. Saya kira cukup sekian. Bapak Ibu, marilah kita berdoa bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa dzulil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka antar ra'ufur rahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.